Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami beranggotakan next please. Beranggotakan saya Ladin Nafla Usna dan Orina Fisya dan juga Aisyah Dwi Ananda. Di sini kami akan melakukan hasil diskusi kami tentang sekolah masa depan berbasis STEM dan kearifan lokal. Di sini nama sekolah yang kami pilih yaitu Sekolah Adikarya Nusantara. Nah, Sekolah Adikarya Nusantara ini adalah sekolah ideal masa depan yang mengintegrasikan pendekatan STEM yaitu Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics dengan kearifan lokal Nusantara. Nah, sekolah ini dirancang untuk menyiapkan generasi abad 21 yang kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan berkolaborasi dan berkarakter kuat melalui pendekatan pembelajaran yang konseptual dengan budaya lokal, lingkungan sekitar, dan kebutuhan zaman. Dan mata pelajaran STEM ini tuh dikembangkan melalui project based learning dan interdisciplinary inquiry dengan muatan budaya lokal sebagai fondasi pembelajaran. Adapun setiap mata pembelajaran di Sekolah Adikarya Nusantara ini tuh dirancang dalam bentuk proyek kolaboratif yang menggabungkan konsep-konsep ilmiah dengan praktik lokal. Misalnya, siswa mempelajari konsep adat, mengenal pola matematika dari seni anyaman tradisional, atau mengembangkan aplikasi digital yang mengangkat cerita rakyat setempat. Nah, lebih dari sekedar lembaga pendidikan formal, Sekolah Adikarya Nusantara ini juga menjadi pusat pembelajaran komunitas yang mendorong keterlibatan aktif orang tua, tokoh adat, pengrajin lokal, dan pelaku budaya sebagai mitra belajar. Berikutnya visi dan misi sekolah. Yang pertama tuh ada visi sekolah ini tuh menjadi sekolah pelopor pembelajaran abad 21 yang mengintegrasikan sains, teknologi, seni, dan budaya lokal untuk menciptakan generasi kreatif, berkarakter, dan berdaya saing global. Dan juga misinya yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan berbasis STEM yang kontekstual dengan budaya dan kearifan lokal Nusantara. Terus yang kedua mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan inovasi siswa melalui pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek. Yang ketiga menanamkan nilai-nilai karakter, toleransi, dan cinta lingkungan sejak dini melalui pengalaman nyata. Lalu yang keempat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal untuk mendukung pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan. Serta yang terakhir membangun kemitraan dengan komunikasi adat, pengrajin, akademis, dan pelaku industri kreativitas dan memperkuat jejaring belajar. Next please. Ciri khas dan inovasi sekolah akan dilanjutkan oleh teman saya Aisyah Dwi. Waktu dan tempat dipersilakan. Cepat atau Allah. Ya Allah. Oi. Apa udah cuy? Assalamualaikum. Dengan suara saya? Dengar bodoh. Dengar. Kenapa tuh Janganlah kayak gitu banyak yang dipotong nanti. Bilangnya. Chat aja kalau Apa? Apa sih? Ya, si Rafa tuh bilang kok diam? Iya, nggak bisa dipencet itunya, dipencet rekamannya tuh. Dah. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya di slide 8 ini kami akan menjelaskan beberapa inovasi khas yang menjadi ciri khas unik dari Sekolah Adikarya Nusantara. Sekolah ini menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas, tapi juga menyatu dalam kehidupan nyata. Misalnya, ada kelas rakyat Nusantara, di mana siswa belajar langsung dari masyarakat seperti petani, pengrajin, atau seniman lokal yang kami sebut sebagai guru kehidupan. Setiap bulan juga diadakan hari tematik Nusantara, seperti Hari Batik atau Hari Bahasa Ibu, untuk memperkuat identitas budaya siswa. Ada juga Digital Budaya Project, yang mengajak siswa memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan warisan budaya lokal, seperti membuat video, blog, atau konten edukasi lainnya.
Dan terakhir, sekolah menyediakan ruang refleksi, yaitu tempat khusus untuk siswa menenangkan diri dan melatih kesadaran diri sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan mental mereka. Jadi inovasi-inovasi ini dirancang untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas, tapi juga sadar budaya, empatik, dan siap menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, slide ini kami akan menjelaskan pendekatan pembelajaran yang digunakan di Sekolah Adikarya Nusantara, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum abad 21. Sekolah ini menggunakan pendekatan yang fleksibel, berpusat pada siswa, dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta potensi individu. Pembelajaran tidak lagi satu arah, tapi dirancang aktif, reflektif, dan berbasis pengalaman nyata. Kurikulum ini juga menekankan penguatan karakter dan kecakapan abad 21, yaitu 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Siswa diajak untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, kearifan lokal dan literasi digital juga diintegrasikan untuk membentuk siswa yang berakar pada budaya, namun tetap siap bersaing di era global. Jadi, pendekatan ini bukan hanya untuk mengejar nilai, tapi untuk membantu manusia pembelajar yang utuh baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Orin Nafisya. Kepada Orin, kami persilakan. Bentar, yang tujuan akhirnya di mana di ini? Di Word-nya. Paling akhir. Inovasi khas sekolah yang paling akhir di sini. Yang F. Ntar, cari dulu. Atau udah kau baca nggak, Cak? Belum. Apa katanya tadi? Si Yaya tadi apa? Bagian akhirnya? Di bagian akhir, kan tujuan akhirnya di akhir. Ada di sini loh. Di sini bagian akhirnya inovasi khas sekolah. Iya. Siapa yang bikin tujuan akhir anjir? Yaudah baca aja itu, ngapa-ngapa. Udah baca itu. Itu aja lah. Terus itu kan nanti kau bacakan tujuan akhirnya, tuh nanti baru kau baca lagi inovasi ke sekolahnya ini udah kau baca semua, Cak, dari 1 sampai 5. 1 sampai 6. Udah dah. Ini aja. Ini bisa dipotong kan? Bisa. Ini aja baca ini aja di dia potong. Tapi tak sama kan nggak ya di PPT-nya? Utama tuh akhir tujuan mulai. Udah, kau lagi? Oke, untuk slide terakhir, saya akan menjelaskan tujuan akhir dari Sekolah Adikarya. Pada bagian ini, kami akan menyampaikan tujuan akhir yang bertujuan utama dari sekolah ini adalah membentuk generasi pembelajar abad 21 yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan peduli terhadap budaya serta lingkungan. Siswa diharapkan memiliki akar budaya yang kuat, mampu beradaptasi dengan teknologi, mandiri, kolaboratif, dan berpikir kritis, serta siap berkontribusi secara positif di tingkat lokal maupun global. Dengan pendekatan ini, sekolah ingin melahirkan generasi yang tidak hanya sukses secara individu, tapi juga mampu membangun masa depan yang berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Langsung penutup nih. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah, selesai.